kita sholat di sono yuk. Kenapa? Ini kan ada juga imam kita. Ini calon imam kita kan 3 nih. Akal sehat, nyaman ketika kita berimam dengan yang benar ya. Yang benar. Kan kita nih harus elegan. Ketika debat, nggak mungkin lah begini-begini. Terus kan begini-begini. Kan, saya tanya, kenapa pilih Anies? Anies orangnya hebat dan cerdas. Kita bicara tentang hati. Hati dan rasa. Kebagian berantakan itu uang di DPR itu kemana-mana itu. Jadi kita audit DPR itu banyak juga. Ini yang kita takut, Bah. Dengan sebuah kekuasaan menghalalkan segala cara, persoalan kita tak selesai-selesai. Satu fokus mengkhatamkan diri untuk menjadikan Anies sebagai presiden. Jangan lupa pilih nomor 7, caleg Eli Daneti dari PKS Dapil 1 Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Eli Daneti di Peace dan Has Channel yang sudah lama nanti netizen ini. Masya Allah. Ya mungkin Has Channel tetap jaya, semakin menggelinding di luar di dunia maya. Iya, menanti-nanti ini mak-mak. Banyak kali mak-mak yang menanti di Has Channel, mana nih tokoh-tokoh mak-mak yang muncul. Siap. Jadi Bunda Daneti ini salah satu caleg ya DPR pusat dari PKS ya. Dia juga salah satu pemerhati ya, penggelitik. Nah, penggelitik rezim ini ya dari awal sampai akhir ini salah satu pejuang penegak kebenaran ya, Bunda ya, di bidang hukum ya. Iya. Masya Allah. Ngomong-ngomong, apa aja rencana Bunda nih ke depan ini tentang insya Allah terpilih sebagai anggota DPR? Ya, sebenarnya kita tidak boleh lepas dari misi dan visi partai itu sendiri. Kita lihat PKS ini sangat komitmen gitu. Terus yang dikatakan komitmen itu kan bahasa keren. Bahasa Islamnya itu amanah. Amanah. Ya. Jadi kita lihat mereka komitmen, makanya kita coba untuk bersama. Luar biasa. PKS di sini melihatkan kinerjanya dalam kerjasama antara kader gitu. Nah, dan sekali lagi beliau, maksud saya di sini PKS ini saat ini mendukung penuh Amin, yaitu Anies dan Muhaimin. Ya. Ya, salah satu partai pengusung ya. Salah satu partai pengusung di samping Surya Paloh. Ya, yaitu Nasdem. Ya, Nasdem, PKS, tambah lagi PKB, ya, plus Umat dan Masyumi ya. Masyumi. Nah, tapi kalau kita ngomong soal dukungan Bunda ini luar biasa. Tapi gini, saya kemarin itu sempat bahagia. Pak SBY dukung Anies. Nah sekarang kok malah lari gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kan dia yang memecat Prabowo. Terus omongannya seperti apa. Jadi kita tuh selalu lupa apa yang kita ungkapkan hari ini, kita tidak ingat. Gak apa-apa Bunda, yang pasti bahwa besok yang pasti sejarah mencatat. Ya, nah, jangan lupa ya, jangan lupa apapun jejak digital kita itu tidak akan terhapus ya. Apapun yang dilakukan yang lalu, yang sekarang dan akan datang itu menjadi jejak digital yang tidak bisa terhapuskan. Contoh nih ya, Bunda kan begitu gigih menegakkan hukum, ya kan? Itu tercatat. Semua orang Indonesia tahu siapa yang tidak kenal dengan Bunda Daneti. Cuma Bunda ini kan orangnya low profile, ya, selalu mendampingi di setiap sidang, tapi
tidak muncul sebagai apa namanya pahlawan kan gini ya, bekerja keras Siap. demi penegakan hukum ya. Iya. Nah ini ada yang menarik Bunda nih. Menjelang Pilpres ini banyak sekali yang menarik. Ya. Iya. Jadi yang seperti kita singgung di podcast sebelumnya, Heeh. bahwa kalau imam sudah tidak sesuai lagi dengan harapan, satu persatu ditinggalkan oleh makmum ya. Iya. Nah ini kita lihat sendiri kan, di rezim ini banyak sekali makmum yang meninggalkan. Contoh ya, anak muda ya, Adi Wijayanto ini kan sudah meninggalkan, dia keluar dari apa namanya gubernur Remanas dengan kekecewaannya. Dia keluar, dia buka semua, dia cerita tentang kenapa dia keluar, muncul lagi lainnya lagi, banyak sekali ya. Jadi semua orang yang cerdas ya dan waras ingin meninggalkan legasi di akhirnya. Bagus Bunda, gitu loh. Iya, karena legasi itu akan tercatat. Kalau dia tidak bicara sekarang, dia tidak buka sekarang, begitu rezim selesai, dia tuh kubur bersama. Tapi begitu dia buka saat-saat seperti saat ini, itu sangat bagus dan positif buat pembelajaran politik ke depan. Apakah mereka sudah telat atau belum? Terlambat, lebih baik telat daripada tidak. Oh ya, daripada tidak sama sekali. Ya, tapi kalau saya melihat bagi kita saat ini, kalau kita lihat pemimpin yang terdahulu, kita tidak mencari kesalahan karena sempurna milik Allah. Ada juga sih hal yang positif dilakukannya seperti infrastruktur. Ya. Cuman terhapus perbuatan baiknya karena kezoliman. Dianggap pimpinan sekarang ini otoriter. Ya. Nah, ini kan asumsi-asumsi masyarakat, asumsi dari makmumnya gitu. Nah, kita lupakan dulu bagaimana saat ini kita melihat, mencoba, menggiring seorang Anies bersama pasangannya Cak Imin, bagaimana dia memporsikan dirinya seperti makmum. Nah, di sini kan sudah mulai terlihat seperti imam. Seperti imam, Iya. maaf, seperti imam. Sini kan sudah mulai terlihat imam yang baik itu. Ketika hari ini dia punya makmum 10, besok setengah masjid, besoknya melimpah masjid, bahkan lusanya akan melimpah di jalanan. Alangkah indahnya makmum mendengarkan suara imam yang mendayu-dayu. Merasa ketika imam memberikan pidato, ketika imam memberikan memimpin dalam sholat, merasa terlindungi, merasa nyaman, dan merasa damai, sejuk, nyaman. Tentu akan menceritakan kepada orang bahwa kita sholat di sono yuk. Kenapa? Ini kan ada juga imam kita. Ini calon imam kita kan 3 nih. Di mana kita mau sholat? Di mana kita mau berdiri? Di antara 3 pilihan ya. Semuanya tetap menghadap kiblat. Tujuan yang sama. Tapi kita tidak mencari kelemahan dan kesalahan imam kita. Bagaimana kita nyaman menggunakan pikiran, akal sehat. Nyaman ketika kita berimam dengan yang benar ya. Yang benar. Atau yang merasa nyambung. Kadangkala saat ini, kalau kita lihat antara orang jatuh cinta dengan tim sukses, itu beda tipis. Dan sangat bersamaan. Kenapa? Kalau kita sampaikan keburukan pasangannya, dia tidak akan percaya. Dia melihat pasangannya itu orang yang dicintai itu yang terbaik, yang tercantik di dunia. Jadi gini Bunda. Demikian juga dengan tim sukses. Iya, ini kan kemarin kan sudah mulai apa namanya ada tayangan kan debat, ya. Ya. Nah,
di forum debat ini kan di situ yang seperti Bunda bilang tadi kan, Iya, di situ kan ada calon 3 imam kan. iya, Nah, 3 imam yang akan memimpin negeri ini ya. iya. Nah, bukan imam sholat, tapi imam sebagai pimpinan negara ya. Iya, ketiga imam itu saya punya cucu namanya Abiyu. Dia masih umurnya masih 8 tahun. Dia ikut melihat debat sampai jam 2 malam. Kata maminya, ngapain kalian nonton debat? Yang satu cucu saya yang pertama bilang, saya pilih Anies. Wih. Yang cucu saya kedua, dia pilih Ganjar. Oh. Saya tanya, kenapa pilih Anies? Anies orangnya hebat dan cerdas. Kenapa pilih Ganjar? Ganjar smooth, orangnya adem, orangnya tidak arogan. Anak kecil bisa menilai. Terus ditanya sama emasnya, kenapa kamu? Memang iya, Pak Ganjar itu orangnya adem, tapi yang bagus jadi pemimpin itu yang pintar dong. Kata abangnya umur 11 tahun. Dengan perdebatan 2 cucu tadi, saya jadi berpikir, nah, ketika kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana berimam yang baik. Ya, jadi ini kan luar biasa ya. Jadi bayangkan, cucunya Bunda umur 8 dan 11 tahun. Ya. Sudah bisa berdebat. Sudah bisa berdebat, memperdebatkan hasil debat. Ya, memperdebatkan hasil debat. Ini luar biasa ini. Itu dampaknya luar biasa. Nah, saya jadi berpikir, Bib, makanya saya hari ini ingat Abib gitu. Kenapa? Mendengar debat dari cucu. Nanti kita mau lihat debat lagi. Jadi ada teman saya bertanya, bagaimana menurut Bunda tentang debat? Sepertinya ada debat itu melihatkan ada beberapa hal tidak baik. Kenapa kita harus saling serang? Seperti anak kecil. Sedang anak kecil aja bisa menilai. Nah, kenapa kita harus arogan? Jika kita jadi imam, kata makmum qomat, kemudian imam membacakan ayat untuk sholat. Bolehkah dia marah-marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak pantas. Jadi mungkin makmumnya terbang kemana-mana. Begitu assalamualaikum dilihat ke belakang, makmum kosong. Nah, artinya kita nggak perlu arogansi. Mari kita bicara tentang hati. Hati dan rasa. Ada pepatah menyampaikan, aral menunjuk seandainya ada aral menunjuk ajal, tidak akan pupus asa, tidak akan pupus rasa oleh asa. Jadi tidak akan pupus rasa oleh asa. Jadi rasa apapun, aral apapun yang akan melintang, sekalipun ajal menjemput kita, untuk rasa sebuah asa, rasa dan memberi untuk harapan kita dalam penegakan kebenaran, dalam menjelaskan bahwa begini loh berimam yang baik. Oke, kalau tadi Bunda cerita tentang cucu ya, nah, sekarang saya mau tanya nih, menurut Bunda hasil perdebatan kemarin seperti apa? Baik 1 dan 2 atau 1 dan 3 ya? Iya, kalau saya sepakat sekali. Ini sebagai mama ya? Ya sebagai mama, sebagai ibu, sebagai nenek. Saya sepakat dengan cucu saya keduanya. Oh gitu? Iya. Di mana menyampaikan bahwa yang nomor 1 ini cerdas loh. Gitu. Gitu. Dan seandainya dia menantang, ada perdebatan dan pertengkaran atau seru yang membuat mereka tertawa,
yang membuat mereka geli, ada sikap yang kadang-kadang seperti di stand up komedi, kan kita nih harus elegan ketika debat. Nggak mungkin lah begini-begini, terus Kan lagi- begini-begini. Kan lagi rame nih gemoy kan gitu kan. Iya, Jadi bergemoy, berarti bergemoy bangga dia. dengan gemoynya. Iyalah. Nggak boleh pemimpin Nggak gemoy. apa-apa. Nah, Boleh aja. Kalau Namanya kita juga sebagai perempuan lemes lah kalau gemoy. Nah, kita mau yang perkasa. oh gitu Iya. ya. Kalau gemoy lemas Oh gitu. gitu. Ya. Nah, Nggak gini Bunda, itu ada catatan sejarah Bunda. ya, Udah kan tahu sendiri kan, ya. beliau itu kan sudah 2 kali tampil sebagai capres. Ya, 2 kali kan? 4. Enggak, yang 2 capres 2. Duanya kan wakil. Nah, capres 2 kali kan gagal. Ya. Ya kan, cawapres juga gagal. Selama ini gayanya kan dengan gaya ketegasannya, tampilnya ahli tentang ekonomi segala macam apa ya. Tapi dia di era sekarang ini merubah strategi karena beberapa kali gagal. Jadi bikinlah ini kalau pendapat saya ya. Tapi terlalu sowat gitu loh. Iya nggak apa-apa. Jadi Enggak. kalau orang namanya mencoba itu kan sudah beberapa kali gagal dengan cara-cara lama, berarti ada yang salah itu mungkin. Nggak boleh dong kita kritik pada Pak Prabowo, boleh begitu, jangan terlalu kaku, tapi jangan juga terlalu lebay, yang terlalu apa namanya, aduh, nanti dibilang orang apa namanya kalau gemoy atau apa gitu, itu kan nggak seorang pemimpin yang harus kita manut kita kepada Jadi gini pemimpin. Bunda, kembali lagi, ini kan perdebatan ini kan menunjukkan jati diri. Bagus biar rakyat menilai. Jadi rakyat tahu nih, oh ini pasangan satu begini, pasang kedua seperti ini, ketiga seperti bagus. Jadi ya, ada kelihatan aslinya gitu loh. loh. Kalau bagi kita bukan kelemahan Prabowo, jangan kita menganggap untuk bagus. Kita kritik juga dan juga kita lihat saat ini masih adem-adem lah untuk nomor 3 gitu. Dan Pak Anies juga jangan terlalu inilah gitu. Apa namanya, lihatkan sekali kepintarannya. Jangan, biar aja lah. Kalau melawan orang seperti itu, jangan terlalu pula kita lihatkan kepintaran kita gitu. Kan itu kan bukan melihatkan kepada publik. Bagus. Jadi publik itu harus tahu. Kan gitu. itu kan diuji kan, ada tim panelis kan yang uji kan Iya. tentang kemampuan berdebat itu kan. Nah, yang menarik nanti berdebat Wapres insya Allah tanggal 22 kan. 22 itu antar cawapres kan. Jadi. Oh, katanya cawapres nggak mau berdebat. Udah berdebat. Jadi cawapres nanti apa namanya juga menarik ini ya. Menariknya apa? Satu pakar hukum, ya kan? Ya. Yang satunya apa namanya belum punya pengalaman, yang satu lagi sudah punya pengalaman ya. Nah, ini hebat semua nih tiga-tiganya nih. Menarik nih untuk perdebatan nanti. Nah, sehingga perdebatan tanggal 22 ini juga menarik untuk ditonton ya. Nah, nanti kapan-kapan kita cucunya Bunda suruh lihat lagi nih. Iya. Jadi untuk ini maksud saya begini, hasilnya kemarin membuat viral itu tentang kalau dinilai oleh masyarakat arogansinya. Iya, jadi gini, terus, ini kan era digital yang luar biasa, ya. Sehingga apapun yang terdengar di perdebatan itu menjadi apa namanya rame di publik. Ya, netizen ini rame sekali. Dia punya pendapat, tapi bagus Bunda. Ya. Sebagai proses pendidikan politik. Nah, jadi rakyat bisa menilai yang mana emas, yang mana perunggu, ya kan? Yang mana loyang, yang mana semuanya terlihat. Ya. Nah, kembali lagi ke kondisi terkini Bunda. Karena Bunda pakar hukum, ahli hukum, ini ada beberapa yang menarik Bunda. Gitu loh. Jadi tentang hukum terkini, mungkin Bunda juga tahu ada satu kasus yang sampai hari terus berlanjut. Kasus itu kasus BTS. Oh iya. Jadi
itu sebelumnya sudah ada yang mengembalikan uang ke kejaksaan sebesar 27 miliar Itu siapa itu? dikembalikan. Magdir Ismail itu. Nah, itu waktu itu kalau nggak salah yang menyerahkan uang itu melalui pengacara. Namanya Magdir Ismail, sahabat saya juga. Dia menyerahkan uang itu ke Kejaksaan Agung, tapi dia merasa nggak enak. Setelah dia menyerahkan uang itu, ya kantornya dia bawa sama kejaksaan. Diperiksa semua, diselidiki, semacam ada tanda curiga gitu ya. Gitu. Nah, habis itu nggak berapa lama kemudian nambah lagi nih, nambah lagi ada dari BPK. Ya saya kenal baik juga seorang Partai Demokrat tadinya. BPK ini kan auditnya pemerintah. Makanya jadi dia tuh ada di BPK sudah lama. Kalau nggak salah berapa periode di DPR, setelah itu siapa namanya? Ahsanul Kossasi. Jadi Ahsanul Kossasi ini kader Partai Demokrat yang pindah masuk ke BPK sudah cukup lama. Nah, kemarin saya terkaget-kaget waktu beliau tersangka itu terlibat. Oh, udah tersangka ya? Sudah tersangka, sudah pakai baju red, sudah ditahan kejaksaan. Nggak beberapa hari kemudian tuh dia menyerahkan uang. Uangnya dolar, Bunda. Masya Allah. Satu koper besar tuh uang dolar diserahkan. 40 miliar. Masya Allah. Saya sampai berpikir. Jadi anggota anggota BPK. Saya nggak tahu pangkatnya apa. Yang pasti beliau tuh pasti punya posisi jabatan penting di BPK. Ya kan? Kalau nggak jabatan penting nggak mungkin. Karena dia tuh mantan anggota DPR kan. Nah, gratifikasi kali ini. Nah, saya nggak tahu persis itu uang ini dikembalikan kepada Kejaksaan Agung itu sebesar 40 miliar rupiah. Dinilaikan rupiah itu 40 miliar. Nah, menurut Bunda, sebagai ahli hukum ya, pakar hukum, ini apa? Kena apa? Kena pasal apa nih kira-kira? Kalau ini gratifikasi. Gratifikasi. Iya, mungkin ya, kemungkinan ada suap. Karena kan BPK ini kan audit dari pemerintah, begitu ada kelebihan bayar atau apa namanya teknis dalam menjalankan putaran keuangan, ada beberapa hal yang ditemukan karena dia sebagai audit, kemudian biasanya kan dikembalikan itu, ini disuruh orang mengembalikan uang itu. Mungkin karena ada hal yang membuat dia terpengaruh atau merasa iman kurang. Nah, kemungkinan gratifikasi dia menerima suap gitu. Atau dia melakukan sepertinya seperti calo gitu ya, calo dalam penegakan hukum gitu. Jadi terima uang hasil kejahatan. Jadi disampaikan transaksi, tolong ini bantu atau apa sesuai dengan undang-undang yang tertuang di dalam KUHP. Gratifikasi itu melanggar hukum, baik yang menerima dan yang memberi. Kemudian sebagai tadi orang yang calo, apa namanya tuh, apa tadi namanya? Penadah ya, macam penadah gitu. Boleh dikatakan kalau itu terjadi dia penadah, ada hal yang jual yang dibeli, tapi barang ini tidak jelas gitu. Barang hasil kejahatan, boleh dikatakan penadah. Jadi kita nggak tahu asal muasal uangnya dari mana. Yang penting terjadi di BPK itu personilnya itu korupsi gitu. Ya, menurut Bunda sekarang BPK itu kan selama ini ya kita menjadi apa namanya satu-satunya harapan ya. Satu-satunya harapan APBN itu supaya benar tersalur, termasuk di situ juga ada BUMN ya. Hampir setiap tahun kan ada semacam apa namanya audit BPK ya, siapa yang tidak kenal ya. Nah, audit BPK jadi kontrol dari pemerintah itu BPK. Kita merasa
enak lah gitu, ada yang ngontrol Iya, gitu. jadi seluruh keuangan di semua badan, ya di departemen, di perusahaan BUMN itu kan selalu ada audit dari BPK, ya, Iya. termasuk gubernur dan segala macam kan. Iya, Nah itu biasa seperti Menteri gubernur. Keuangan juga. Nah, seperti Gubernur Anies kan sudah beberapa kali kan dapat apa semacam sertifikat ya, tanpa Apresiasi lah. pengecualian ya. Mm-mm. Nah, jadi hasil apa namanya audit BPK itu Anies itu apa namanya lolos tanpa pengecualian gitu. Jadi lolosnya murni gitu kan. Murni. Nah, berkali-kali. Nah, tapi ini yang jadi menarik salah satu anggota di situ tuh menerima uang segitu besarnya. Saya membacakan kalau sebagai BPK jasa seperti itu, alangkah baiknya mungkin Bunda memberikan saran apa sih kira-kira diapain nih BPK nih supaya katakan mesti kita bersih-bersih lah. Kalau BPK ini kita sangat butuh. Tapi kita jangankan BPK, KPK juga parah. Jadi sekarang apapun instansinya di situ ada korupsinya. Tapi gitu. udah selesai Bunda KPK parah udah ganti, alhamdulillah sekarang. Kita patut bersyukur juga. Kan itu yang diganti orangnya. Nanti kan ada lagi. Nah maksud saya di sini untuk meminimalisasi itu harusnya kita mengadakan testimoni atau kita lakukan penyaringan yang lebih. Nanti itu Bunda, itu kan gitu. Rencana nanti koalisi perubahan tuh. Anies sudah bicara banyak tentang itu. Jadi maksud kalau sekarang siapa yang menanam itu yang menuai. Iya, jadi kalau rencana Anies tanggung jawabkan apa perbuatannya. Iya, karena untuk melakukan perbaikan itu kan butuh proses. Jadi sekarang ada yang kasus BTS yang 40 miliar. Terbukanya dari John Plate itu kan 8 triliun ya. Dan uang kemana-mana sekarang. Jangankan itu, indikasi di DPR pun kebagian berantakan itu uang di DPR itu kemana-mana itu. Jadi kita audit DPR itu banyak juga. Jadi kalau gitu yang perlu diaudit ini selain BPK, DPR juga mesti diaudit. DPR mesti diaudit, padahal dia juga kontrol. Jadi sekarang kontrol itu sendiri yang kebablasan. Pertanyaannya Bunda, siapa yang mengaudit? Nah di sini ada punya hak yang sama dalam penegakan hukum. Kita bukan tidak menghargai kejaksaan ya. Ini kita minta setelah ditemukan ada uang dikembalikan, kita minta pihak polisi atau pihak Kapolri, Polri untuk ambil peran. Itu saya maksud. Jadi kepolisian harus jemput bola. Pihak kepolisian harus jemput bola dan ambil peran dalam persoalan ini supaya tidak seperti tarik tambang gitu. Jadi nunggu wasit gitu. Jadi tarik sana tarik ulur, tarik sana tarik ulur akhirnya apa? Talinya tali kapal, nggak bakalan putus, ya kan? Dan sementara di situ nggak ada wasitnya untuk menghidupkan fluid. Nah kita minta pihak kepolisian atau Polri berperan aktif untuk persoalan ini gitu. Demi negara. Memang bidangnya dia ya. Memang bidangnya dia. Gitu. Jadi begitu ada indikasi di situ ada kejahatan, di situ mereka harus jemput bola ya. Ya, karena ini terindikator gitu. Mereka lakukan untuk kolaborasi. Nah, kadang-kadang TikTokan, pura-pura ribut. Nah, terus mereka sama kelakuannya gitu. Nah, yang terjadi juga di sini hari ini negara ini membuat manajemen konflik gitu. Nah, konflik sana, konflik sini, konflik sana, konflik sini. Kita takut nanti mereka tidak bisa mengurai konflik. Memang kebablasan, habislah konflik besar-besaran kita jadinya. Nah inilah minta kepada pemerintah mengikhlaskan
semuanya bersiap diri, berbenah diri, berandai-andai. Seandainya bukan kita, tapi dia yang jadi presiden, dia adalah kita, kita adalah dia dalam membenahi bangsa ini. Jangan merasa seandainya dia musuh kita, seandainya kita adalah musuh mereka. Bukan. Jadi, ayo tegakkan kebenaran, berjalanlah sesuai porsi. Sudah waktunya Presiden Joko Widodo untuk membenah bangsa ini dalam pemilu ini. Kesempatan di akhir jabatannya untuk dia berbenah diri. Kenapa saya sampaikan begitu? Kemarin ada gugatan tentang ijazah palsu, ada gugatan kebohongan, ada beberapa hal yang terjadi tentang tudingan-tudingan kepada Pak Jokowi. Nah, hari ini mencoba pemilu 3 periode gagal, mencoba memperpanjang gagal dan menunda juga gagal, dan sekarang memaksakan diri untuk terindikasi agar tetap menjalankan 3 periode melalui anaknya. Nah, ini kan anak TK aja mengerti gitu. Nah, ini pemaksaan. Kalau politik dipaksakan, dia akan hancur. Politik itu butuh proses. Nah, bagaimana kita memporsikan anak kita, bagaimana kita mengalihkan politik yang kita ada dalam pemikiran kita kepada orang lain, sekalipun itu anak kita sendiri, itu tidak sama hasilnya. Nah, akan jadi bumerang bagi kita. Karena pemikiran itu diberikan Allah hanya untuk sebatang tubuh kita. Nggak bisa kita masukkan isi pemikiran kita tukar kepada anak kita, nggak bisa. Kepada keturunan, kepada sahabat, kepada kerabat. Itu akan berbeda porsinya walaupun dengan tujuan yang sama, Bib. Nah, di sini saya menyampaikan kepada pihak Pak Jokowi supaya di akhir di akhir jabatan kita tidak akan menilai 100% bahwa Jokowi itu gagal, tidak. Banyak juga keberhasilan yang dilakukan Jokowi seperti infrastruktur. Orang yang tidak menikmati jalan tol. Cuman kita minta juga jalan yang tidak berbayar diperbaiki. Nah, kan ada keseimbangan. Itu sebenarnya satu kata. Jika jabatan apapun yang ada di dalam pertanggungjawaban kehidupan kita, kita imani. Sebagai apa kita imani pekerjaan itu? Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mengimani jadi presiden, mengimani jadi wakil presiden, mengimani jadi ketua pemuda, mengimani jadi ketua organisasi, itu semua menjadi ladang amal, Bib. Nah, kalau dijalankan dengan baik dan benar. Iya, diimani, itu pasti menjalankan dengan baik yang benar. Karena mayoritas kita kalau beriman, apapun agamanya, jika dia menjalani dengan imannya, agama itu melakukan perbuatan yang baik. Semua agama. Nah, apalagi agama Islam. Nah, juga agama-agama lain. Hampir sama, dengan tujuan yang sama. Dalam menjalankan hidup beragama. Jadi, sekarang kata itu, imani. Apapun agamanya, imani menurut agamamu apa yang kau lakukan. Karena jabatan itu amanah ya. Karena jabatan itu amanah. Dan jabatan itu adalah sementara. Tidak selama-lamanya. Yang bisa kita kalahkan di dunia ini, untuk itu semua adalah rasa ego dan emosional kita. Nah, kalau kita jalani itu dengan iman, kita tutup ego kita kurangi ego kita. Sebagai pemimpin organisasi, sebagai pemimpin di gubernur, bupati, camat, maupun presiden. Udah, saya mau tanya nih.
tentang yang lagi rame-rame sekarang Mm-mm. antara Bu Mega dengan Jokowi, Iya. ya kan? Katanya kan lagi berseteru nih, itu berseteru begitu saling bukaan ya. Menurut Bunda gimana nih? Saya rasa biasa-biasa aja. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh. Tidak ada hal yang sangat riskan dan hal yang sangat menohok atau hal yang sangat membahayakan tentang perseteruan itu. Oh. Saya juga bisa menilai Mungkin bunga-bunga politik kali ya. Ini manajemen konflik. Oh, manajemen konflik ya. Iya. Diadakan konflik-konflik itu untuk bunga-bunga politik itu. Iya, 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 Nah, kita bertiktokan istilahnya berdebat oh, gitu. berarti bertiktok ria Iya. ya. Oh, begitu. Ini terjadi politik TikTok gitu. Oh. Karena kita tadi berdebat tiktokan itu kita ada suatu tujuan. Iya, iya, apa yang kita sampaikan, saya debat Habib debat saya, itu hanya tiktokan kita agar sampai ke tujuan kita kepada pemirsa, kepada netizen. Itu sebenarnya. Nah, kalau mereka benar-benar berseteru, nggak mungkin lah. Gitu ya. Ya, dengan seperti ini, mungkin pecat ini, pecat itu, mungkin Jokowi juga dipecat. Nah, sekarang kan Jokowi masih tetap kader PDI. Wah, ini menarik di politik TikTok ini. Iya, jadi karena kita zaman netizen, berbicara tentang netizen yang menilai, zaman media, tentu di media itu ada TikTok, ada snack video, ada Telegram, ada Instagram, ada YouTube, ada media-media di dalam dunia maya, macam-macam ada. Ya, macam-macam. Yang kadangkala bisa merusak cara kita berpikir, bisa mencuci otak orang gitu. Sehingga hal yang seharusnya itu positif, karena SDM kita menerimanya berbeda, hasilnya negatif gitu. Jadi kembali lagi antara perseteruan Mega dan Jokowi itu politik TikTok. Iya, saya anggap itu adalah politik yang bertiktokan, karena kita lihat di situ tidak ada hal yang ini. Maaf, kemarin siapa Ganjar tidak ditegur sama Mega, tidak diinikan, dimusuhi, kan testimoni juga. TikTok kan dia main sepeda, nggak diundang, biarin aja. Tapi dia udah tahu maksudnya muaranya itu kemana, bahwa dia bakalan menjadi satu kader pilihan yang oleh Mega yang akan dijadikan capres. Ya, kalau ini kan terjadi. Ya, kalau demikian juga bertiktok dengan Pak Jokowi. Karena terjadi hal seperti ini, kan dosa-dosa Jokowi kan banyak. Nah, ya, jika terjadi di ujung, namanya pemimpin kan tidak pernah pada dosa. Kan? Iya. Karena kita berbuat baik pun, pemimpin itu baik pun belum tahu baik, apalagi kalau kita tidak baik. Nah, istilahnya dengan ada dosa-dosa itu, dia mainkan TikTok, pelan-pelan kan menghapus dosa. Jadi mengalihkan cara berpikir, dia aja ribut. Siapa yang ngapus ini? Siapa yang ngapus dosanya? Antara mereka. Saling menghapus dosa di antara mereka. Tidak bisa dihapus oleh Tuhan. Gitu. Karena di situ dosa itu hanya Allah yang menghapus. Tapi di antara mereka tentu buat juga permainan itu. Nah, dalam hal ini saya berasumsi, boleh dong dalam pendapat saya, bagaimana permainan dagelan itu dilakukan oleh mereka untuk agar keluar sebuah nada, menjadikan sebuah musik yang indah, agar akhirnya orang terlena, membuat orang lain lalai sehingga terjebak. Nomor satu akhirnya kalah. Nah, karena berapa? Mereka udah ribut kok, udah begini loh. Nah,
padahal mereka tiktokan gitu. Ini asumsi saya. Atau asumsi saya yang kedua, atau mereka benar-benar ribut. Jadi istilahnya begini, kapal pecah, hiu kenyang. Nah, kalau benar-benar mereka pecah, ya menanglah Anies. Oh gitu ya. Nah, jadi kapal pecah, hiu kenyang. Oh gitu. Nah, artinya dalam hal ini kita harus melihat beberapa segmen dari sudut mana kita memandang persoalan politik bangsa ini. Dulu yang terkontaminasi politik itu politik uang, politik pragmatis, politik berbagai macam transaksi, transaksional. Nah, kalau sekarang politik TikTok. Tapi uang juga masih beredar ya, Pak? Nah, itu bahagian dari TikTokan itu. Kalau uang sekarang beredar nyata. Ada satu caleg bilang, saya bisa bayar 250. Saya juga bisa di depan orang yang sama. Maksudnya dia untuk mengambil simpati orang, merebut pembayaran gitu. Nah, ini menarik Bunda. Jadi saya dengar berita hari ini ya. Jadi PPATK menemukan ada ribuan triliun uang yang lagi diusut. Waduh, keren ini. Nanti insya Allah episode berikut kita akan bahas ini. Ada ribuan triliun uang yang dicurigai mengalir kemana-mana. Ini yang kita takut, Bah. Dengan sebuah kekuasaan menghalalkan segala cara, persoalan kita tak selesai-selesai. Nah, akhirnya negara ini jangankan tergadai, hancur, tenggelam. Ini sudah banyak persoalan tergadai dan menggadai. Nah, artinya dalam perkara ini banyak yang kita lihat. Kalau saya sedih saya melihat keadaan bangsa ini. Mungkin saya dengar cerita sejarah dari orang tua kita atau tokoh-tokoh masa lalu. Sejarah itu seperti apa kita dijajah. Tapi saya merasakan hari ini, menurut saya lebih pedih persoalan ketika hari ini daripada waktu penjajahan. Mengisi kemerdekaan lebih susah daripada merebut ya. Iya, karena merebut kemerdekaan itu kita melihat ada beberapa hal, keikhlasan orang dijajah, karena orang tidak tahu sama sekali, kosong ilmu gitu. Hari ini kita sudah merdeka, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa? Nakalnya? Ilmu-ilmu luar biasa yang nakalnya? Nah, akhirnya karena tidak disesuaikan dengan role-nya, akhirnya melenceng dari real. Iya, ilmu nakal tadi. Makanya nakal jadinya. Itu. Jadi keluar dari rel sebenarnya. Jadi karena apa? Karena tadi saya kembali kepada didikan moral tadi. Jika kita diperbudak kekuasaan karena ingin mengumpulkan harta, ingin mengumpulkan jabatan, ingin mengambil alih kekuasaan, emang kita mau jadi apa? Memang memprihatinkan budaya dalam kondisi sangat luar biasa. Kita kadang-kadang berpikir mau tidur sambil berdoa, ya pertama doakan ibu bapak kita, doakan keluarga, doakan bangsa ini. Makin hari kita makin ini, dan kita selama ini saya sebagai TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Saya lihat juga ulama-ulama kita banyak juga yang tidak jalan pada rule-nya, pada relnya, pada yang real gitu. Jadi di sini miris kita. Iman tergoyah ya. Ya, tergoyah iman, terkontaminasi oleh nafsu ketika melihat uang. Apalagi ada uang yang tadi itu dolar tadi itu ya. Uang dolar yang ribuan triliun lagi. Iya.
ada di mana-mana. Jadi kita ini haus dengan dunia. Ya, kayaknya padahal tahulah kalau kita mati cuma bawa kain kafan. Iya. Nah, kita kan sudah melihat pemimpin kita yang sudah meninggal. Iya. Seperti Pak Soeharto 35 tahun menjabat. Iya. Terus 32 tahun menjabat. Hampir seluruh Indonesia ini, katanya separuh Indonesia ini sudah dikuasai oleh anak-anaknya saat itu ya. Namun apa yang terjadi? Habis ditelan masa, Bib. Iya, iya. Sejarah menyatakan. Iya, karena bumi ini kan milik Allah. Kita kan hanya minjam ya, hanya pinjam sementara. Tidak ada yang abadi. Tidak bisa kekayaan sebesar apapun dia tidak bisa bawa kemana-mana. Iya, apalagi Pak Jokowi, dia masih muda ya. Terus anaknya juga masih muda. Kasihan keturunannya jika kita sedikit saja meleset dalam persoalan ini. Nah, padahal apapun itu, kita sebenarnya nggak boleh terlalu merendahkan pimpinan kita. Kita bukan merendahkan, kita ini kan memberikan semacam proses pencerahan ya, kepada publik. Ya ada netizen, publik yang menghina, yang segala macam. Jadi akhirnya kita sendiri terhina. Namun kita juga minta kepada pemimpin kita. Bagaimana kita membanggakan dia. Dia sendiri nggak membanggakan dirinya. Iya, makanya ini kan banyak contoh yang saya bilang tadi kan. Imam ditinggalkan makmumnya kan. Nah itu kan udah kelihatan kan. Sekarang makin hari makin terbuka kan. Banyak makmum yang meninggalkan. Artinya Pak ada yang salah. Ya, ada yang tidak baik. Nah kita berharap berkali-kali dalam podcast Peace dan Has Channel kita memberikan semacam masukan gitu ya. Tinggalkanlah legasi yang baik ya. Ya, karena itu harapan kita. Nah, gimana pun juga. Apapun yang kita sampaikan hari ini sekedar kilas balik gitu. Untuk apa? Ini loh yang dirasakan masyarakat. Bagaimana kita memperbaiki. Karena kita tidak menyalahkan 100%. Kenapa? Dia berbuat untuk bangsa ini berbuat. Tapi apakah seimbang perbuatannya dengan kezoliman atau menyakiti, seperti tidak pedulinya dengan buruh gitu ya, menjerit-jerit buruh dia tidak peduli gitu. Kita tahu di agama kita nggak ada karma gitu, tapi ingat selalu kita menapi itu, karma itu ada gitu. Jadi hukum itu pasti akan terlihat gitu, seperti apa yang terjadi ketika zamannya Pak Soeharto. Kalau dia mau bertahan, dia 32 tahun itu jaringannya udah mengakar. Namun ketika dia menyadari persoalan itu, dia mundur dengan baik. Alangkah endingnya dengan indah gitu. Tidak ada persoalan hukum yang diterpa oleh keluarganya. Kita mengharapkan Pak Jokowi seperti itu. Bagaimana dia membuat masih ada waktu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana dia menciptakan waktu yang sedikit, yang sufficient ini untuk endingnya indah gitu. Karena dia akan lebih dihargai. Ya, apapun yang terjadi, sejarah tetap adalah sejarah. Tidak bisa dihapus gitu. Namun lebih baik dia mempersiapkan mempersiapkan untuk meninggalkan kekuasaan, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Sepertinya kita melihat, ini asumsi saya, dia memaksakan kehendak dengan adanya Gibran dengan Pak Prabowo itu akan memimpin, kemudian dia juga akan lebih berkuasa, itu kan namanya bullshit gitu. Jadi untuk apa kita lakukan seperti ini gitu? Kalau toh akan terjadi seperti itu, kan merugikan negara lagi. Itu kan syahwat. Ini pelanggaran hukum. Itu kan syahwat politik ya.
syahwat politik yang masih status quo ini ingin bertahan kan dengan segala berbagai cara ya. Kita udah bahas sebelumnya kan, ada penundaan pemilu, ada proses 3 periode dan sebagainya. Yang ini kan rupanya banyak sekali nih apa namanya trik-triknya ya. Iya. Nah, tapi begini, Bib, syahwat politik yang dilakukan, lihat, maaf, kadangkala ketika kita masih dalam keadaan efisiensi, kemudian kita sanggup menembus waktu, kemudian ketika kita sudah melakukan ejakulasi dini dalam politik itu, kita seharusnya mencari ending yang terbaik. Jadi syahwat politik itu tidak terpenuhi lagi dengan terjadinya ejakulasi dini dalam berpolitik. Makanya dia lakukanlah TikTokan itu. Sementara itu resikonya sangat-sangat tinggi untuk maaf, demi harkat dan martabat bangsa ini masih ada di tangan Pak Jokowi itu sendiri. Jadi apapun yang dilakukannya saat dia memimpin, suka tidak suka, orang tidak bisa berkutik itu. Nah, saatnya nanti dia tidak lagi, seperti apa? Kita nggak ingin itu terjadi. Ya, jadi gini Bunda, kalau kita apapun perbuatan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Iya, mengerti. Nah, di samping pertanggungjawab kepada masyarakat, kepada umat, Tuhan, kepada Allah. Ya. Gitu. Nah, kepada masyarakat hukum itu tetap berjalan kan, hukum. Tapi kita harus memberikan sebuah pandangan kesadaran, Bib. Kadang-kadang kita ini dari memberikan pandangan itu tidak harus langsung. Kadang-kadang ada ulama yang beri pandangan tidak tembus. Kadang ahli psikolog tidak tembus. Mana tahu emak-emak yang ini ada menyampaikan hari ini bersama Habib, mudah-mudahan terbuka pikirannya. Ini namanya bisik-bisik politik kenegaraan. Nah, inilah yang terjadi yang di channel Hes dan Pitch yang luar biasa berbeda dengan yang lain. Bisik-bisik politik kenegaraan itu kita terbuka aja, mau loncat, mau apa, mau ini, ya apa yang teringat kita ungkapkan. Karena ini yang terjadi hari ini gitu. Nah, kami minta di sini pada pihak yang berkompeten lah ya, untuk bagaimana memainkan TikTok politik itu dengan menjadikan sebuah irama, dengan membuat sebuah tarian yang indah, membuat lagu yang cukup mengena di hati. Walaupun lagunya lagu pahit. Oh gitu ya. Ya. Jadi seperti lagu yang rawi-rawi rantas malam, itu lagunya seperti apa? Tapi kan indah. Nah, seperti juga yang akan terjadi. Jadi ingat, jangan kita terbangun dari mimpi setelah mimpi usai. Bangunlah dari mimpi sebelum mimpi itu usai. Nah, mimpi Pak Jokowi belum usai. Dia akan berharap dengan memaksakan kehendak, menghalalkan segala cara, meng-MK-kan MK, ini udah jelas itu cacat hukum, masih dilanjutkan. Tapi nggak perlulah, biarlah berspekulasi. Bangsa ini termasuk bangsa yang pemaaf gitu. Mari kita lihat dan kita tonton aja apa, wait and see kata bahasa orang kampung kita. Namun dalam hal ini, jika meleset perkiraan Pak Jokowi, berbenahlah secepatnya. Ending yang akan terlihat di 14 Februari tahun 2024 ya. Insya Allah. Mungkin yang kita inginkan, ini yang lebih baik menurut Allah, ini yang lebih baik. Kita akan ikuti keinginan apa yang direstui Allah. Tapi hari ini kita yakin
Allah tidak akan lagi memberi keraguan kepada umatnya yang benar-benar menghatamkan satu fokus, menghatamkan diri untuk menjadikan Anies sebagai presiden. Anies dan Gus Imin sebagai wakil presiden dan Gus Muhaimin sebagai wakil presiden. Mungkin hari ini kita minta lindungan dan ridhonya Allah untuk mereka berdua jadi pemimpin di bangsa ini, untuk menebus perubahan dan menebus kesalahan dan menebus beberapa hal dalam persoalan bangsa ini. Mudah-mudahan dan insya Allah kita minta juga kepada Pak Jokowi, berbenahlah untuk seandainya yang dipaksakan ini tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Nah, itu semua kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Jangan kita mengharapkan berkuasa sepenuhnya atau selalu mengharapkan kekuasaan itu tidak bisa kita lepaskan dari tangan kita. Saya rasa 2 periode itu sudahlah cukup. Ya, jadi gini Bunda, kalau memang harapan rakyat harapan rakyat yang begitu besar dengan perubahan, semakin hari semakin nyata, semakin terlihat ya, dukungan mengalir seperti Bunda bilang tadi. Itu yang namanya contoh-contoh yang baik sudah terungkap, visi-visi yang baik sudah terungkap, harapan masyarakat begitu menggema di mana-mana ya. Tidak ada putus-putusnya dukung dari hari ke hari, bertambah dan bertambah dan bertambah, dan endingnya nanti insya Allah di 2024 kita mendapat pemimpin yang diminta oleh rakyat. Diminta oleh rakyat dalam ridhonya Allah. Dengan pemimpin yang diminta oleh rakyat, tentunya dicintai rakyat. Dicintai rakyat. Kedaulatan rakyat kan gitu udah ya. Nah, sehingga kelima sila dari Pancasila ini semuanya bisa dipenuhi, akan terwujud dengan baik. Satu ketuhanan tadi, tenaga agama ya. Nah, yang ujung-ujung terakhir dia sila keempat. Ya, saya pernah tersandra ketika saya ditanya, saya diberikan uang, ditanya, saya jawab apa? Uang bagi saya nomor 6. Mereka kaget. Jadi apa? 1-5 adalah Pancasila. Karena di sana ada tertuang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan beradab. Baru kita punya uang yang mencukupi. Saya sempat menyampaikan hal seperti itu, Bib. Nah, dalam hal ini karena waktu jua yang menginikan kita, satu kata, mari kita lakukan semua itu dengan iman. Ayo, iman nih apa yang kita buat. Kita imani perbuatan kita menurut keimanan kita masing-masing, dan kita minta kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, jika Anda tidak bisa untuk mundur sesuai yang didengung-dengungkan oleh rakyat, maka persiapkanlah diri seandainya tim atau pemenangan itu tidak berpihak kepada Pak Jokowi. Ya, jadi ini kembali lagi ya, engkau punya mau, aku punya mau, Allah juga punya mau ya. Nah, sehingga apapun kemauan manusia, apapun syahwat manusia, Allah juga punya semacam hak veto ya. Hak veto Allah itu ya, mudah-mudahan karena begitu banyak kecintaan masyarakat, kecintaan rakyat dengan pasangan Anies Gus Imin ini yang begitu menggema, baik nasional maupun internasional nih, semuanya sudah semacam mengharapkan ya, harapan di 2024 ada perubahan yang besar, karena kita sudah melihat misi visi dia yang luar biasa. Begitu ada beberapa pertanyaan dari anak muda ya. Nah, nanti Mas Anies nanti kalau terpilih sebagai presiden, apa yang akan Anda lakukan? Itu ada beberapa pertanyaan ya. Antara lain dia bilang apa? Saya akan berperanan di PBB. Di PBB itu saya akan bicara di PBB supaya bisa ikut berpartisipasi di dunia internasional. Poin pertama. Poin kedua, dia akan datang ke Palestina. Dia akan berkunjung pertama kali ke Palestina.
karena Palestina itu masih sampai di sini itu menjadi utang kita ya, utang seluruh negara sebetulnya bahwa Ya kan ada di Al-Qur'an. arti itu sebawa satu-satunya negara yang masih sampai di belum merdeka tuh hanya Palestina kan, sudah hampir 75 tahun satu-satunya negara yang belum yang merdeka tuh hanya Palestina. Karena di kita sini kan di Indonesia tuh menjadi satu target ya, bahwa menjaga perdamaian dunia kan, PR kita kan, menjaga perdamaian dunia sehingga semua di dunia terbebas daripada intervensi daripada kemerdekaannya itu sudah menjadi hak ya. Itu yang detik ini masih diperjuangkan oleh Hamas ya, yang luar biasa ya. Jadi untuk closing statement saya menyampaikan bahwa ada yang bertanya kepada saya, kalau seandainya Anies jadi presiden, apakah Anies akan mengobok-obok pemerintahan sekarang? Saya bilang, saya tidak menggaranti, tapi karena Anies Muhaimin ini adalah seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin, benar-benar akan mengimani pekerjaannya, dia tidak akan berlaku gegabah. Dia tidak akan berupaya, tidak akan melukai apapun. Tidak akan semena-mena ya. Tidak akan semena-mena. Apa yang menjadi sudah berjalan selama ini, dia tidak akan robah. Dia akan memperbaiki dan merapikan. Dia akan memberikan pencerahan. Tidak ada yang akan diobok-obok, tidak ada yang akan dirobah-robah. Ini saya sampaikan kepada beberapa pihak gitu. Karena ada beberapa dukungan yang meragukan bahwasanya kalau Anies menang, Anies akan mengginikan, menggitukan instansi-instansi yang sudah terbentuk dengan baik. Ya, yang pasti beliau akan menegakkan hukum. Itu kan sudah jelas komitmen dia kan, sebagai calon presiden yang tegas ya. Masalah IKN juga beliau juga tegas akan ditinjau kembali, dilihat ya, di mana yang skala prioritas ya. Skala prioritas dan mana yang urgen. Ya, karena gimana pun juga kan kebutuhan itu kan bukan uang kecil ya. Jadi membutuhkan penelitian, pengkajian lagi yang lebih mendalam, sehingga akan diputuskan nanti setelah pengkajian, dan tentunya kembali ke skala prioritas tadi ya. Nah, kembali lagi seperti sekarang ini di framing. Saya rasa kemarin dia udah duduk sama kok dengan. Iya, tapi sekarang di framing kan seakan-akan nanti kalau Anies memimpin itu akan begini, dan itu yang bikin seakan-akan bikin karut marut politik semakin hari makin tidak membuat situasi tidak kondusif. Padahal kita damai-damai aja gitu. Ini contoh yang menarik nih terakhir, Bunda. Kan sudah jelas karyanya beliau itu, stadion JIS kan bagus. Iya. Ya. Sudah bagus, sudah rapi. Tiba-tiba ganti PLT, ganti gubernur, sekarang rumputnya tadi yang udah bagus diobok-obok, diganti. Ya kan? Nah, setelah diganti dobobo, sekarang rumputnya hancur-hancuran karena hujan kemarin. Akhirnya yang tadi udah bagus dirusak lagi. Nah, ini satu karya yang contoh kan teladan yang tidak baik. Sebenarnya merugikan. Ya, bukan merugikan terus lagi. Mubazir. Iya, gitu. Yang sudah ada janganlah diobok-obok. Iya, itu jangan cuma kejar tayang juga, kejar proyek kan, ujung-ujungnya kejar proyek kan. Rumput diganti, akhirnya sekarang terbukti bahwa rumputnya diganti pun tidak sebaik yang sebelumnya. Lagi rame lagi sekarang nih masalah rumput di JIS itu. Ya kan, dia merasa rumput dia lebih baik dari rumput tetangga, gimana? Oh gitu. Salah ya. Rumput tetangga lebih baik dari rumput dia kan. Ternyata rumput tetangga
Jadi rumput Jess yang udah bagus dianggap jelek, diganti akhir manggil lebih jelek dari yang Iya. sebelumnya. Ternyata rumputnya enggak sebagus rumput dia kan. Itu Bib. Ya inilah jadi politik TikTok. kekinian ya. Politik TikTok. Aduh, wah Jadi- ini bagus, menarik nih. Politik TikTok akan kita teruskan lagi dengan episode yang lebih tajam dan lebih menarik ya dengan Bu Edenita ini. Wah ini apa namanya bahan diskusi panjang nih tentang TikTok ya yang Iya. lagi hot ya. Ya, karena di TikTok itu kita tidak melihat penyampaian yang lurus. Penyampaiannya seperti main biliar. Iya. Jadi dia TikTok kan gantian ngomong ini, padahal tujuannya ini loh. Iya. Nah, kalau politik TikTok itu politik main biliar, itu hanya orang yang mengerti aja, hanya segelintir orang yang akan mengerti. Iya. Nah, yang lainnya akan tercuci otaknya gitu. Makanya SDM kita kan juga tidak baik-baik, Iya. ya kan? Tidak semua bisa menerima. Jadi mungkin himbauan kita Bu Edenita, himbauan kita hentikan politik TikTok ya. Ya, Hentikan politik TikTok. mari politik dunia nyata. Hentikan politik TikTok. Berkatalah apa namanya sesuai kata dengan perbuatan ya. Ya. Gitu. Jangan kita ini selalu apa namanya bermain dengan kata-kata, bersandiwara, padahal nawaitunya karena era keterbukaan saat ini kan semua kan bisa terbaca ya. Terbaca. Kayak apapun mereka bungkus dengan kemasan-kemasan, akhirnya TikTok muncul juga. Masya Allah. Iya. Baiklah kita akhiri bertiktok ria dengan Bu Edenita, pakar hukum luar biasa. Makasih Bu Edi. Makasih ya Bib. Semoga Has Channel tetap berjaya, tetap sukses. Has Channel dan Peace. Jangan lupa pilih Nomor 7 Caleg Elidaneti dari PKS Dapil 1 Riau. Nomor 7 ya. Nah, Semoga orang Riau dapat menerima saya dan bisa memilih saya dengan baik. Terima tentunya dengan komitmen penegakan hukum yang lebih baik di DPR. Insya Allah kita akan memporsikan diri sesuai dengan ilmu yang kita punya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritik, saran dan share ya. Has dan Peace Channel terus akan tayang dengan isu-isu yang tajam dan menarik ya, terutama Luar biasa. untuk mama. Mantap. Khusus emak-emak. Makasih, Budi.